berikutnya, aku mau jawab aja nih. Kok jadi curhat di sini sih kak? Mau tanya, menurut kakak gimana tanggapan dengan hubungan beda usia tapi toksik? Wah kalau udah toksik mah berat atau yang penting adalah kayak topik toksik itu toksik itu 6 jadi itu 6 kali itu. Toxic itu macam-macam. Nanti di topik berikutnya gue bahas mengenali hubungan yang abusive. Lo habis berak dulu. Oh ya. Yang penting kalian jangan terlalu bucin lah istilahnya. Udah tahu dianya jahat, tapi kalian terlalu kecintaan. Dipaksain terus, bertahan terus, akhirnya kalian yang tersiksa sendiri. Apalagi kalau orangnya main tangan, nah itu nggak bener banget tuh. Makanya itu toxic, hentikan. Kalau udah tahu nggak enak, orangnya main tangan gini nih. Main tangan. Mau tanya dong, menurut kakak, aku beda 18 tahun. Gila, ini 18 tahun nih. Kak, tapi dia milih genders. Gimana dong kak? Janda semakin terdepan. Ini seru nih. Pacaran tadinya beda 18 tahun, tapi akhirnya gagal karena cowoknya pilih janda. Dul sini Dul. Gue mau nanya, Dul sini. Dul. Apa rasanya pacaran dengan janda? Itu gue mau nanya, betul? Nggak, coklat aja dulu deh. Kita nanya pendapat. Apa rasanya pacaran dengan janda? Coba. Ini ada teman kita di sini. Dul, jawab Dul. Cepet tadi tungguin. Apa rasanya pacaran dengan janda? Sini Dul. Dul. Pengalaman bro. Sini. Ini pertanyaan orang harus dijawab. Sini, duduk. Pacaran sama janda, kalau dari gelagatnya Bedul, manut. Janda lebih pengalaman. Janda lebih pengalaman. Apa yang disuruh harus manut, apalagi lebih muda. Gak bisa. Janda semakin terdepan, bener banget. Mau tanya kak, kalau beda 25 tahun gimana caranya mengimbangi sifat cowok yang semakin dewasa? Kamu dong jadi dewasa, kamu jangan jadi anak. Udah tahu pacaran beda 25 tahun, 25 tahun. Aduh, saya pusing. Saya lebih muda 7 tahun, udah nggak bucin, makanya saya ceraikan kak, soalnya nggak tanggung jawab. Sebenarnya kalau ya perceraian itu keputusan terakhir ya, karena kita kan nggak pernah memahami gua sendiri ke kalian gitu untuk mencari solusi soal kalian. Gua kan tidak terlalu paham soal masalah keluarga, tapi kalau memang keputusan terakhir kalian adalah bercerai, ya nggak apa-apa, karena ini harus dibicarakan dulu. Karena kalau anda punya anak juga kasihan anaknya, karena kan anak butuh perkembangan dan perhatian dari dua orang tua. Jadi apapun putusannya, kalau memang harus bercerai, ya dipikirkan matang-matang lah. Banyak kok artis cerai, bahkan dijadikan job sekarang. Kak, saya mau tanya, mana nih? Usia bukan penghalang suatu hubungan yang penting sama-samanya. Nah ini dia dari Ria. Ini saya suka nih, karena kalau kita dalam relationship itu kan harus sama-sama saling mutualisme lah, simbiosis mutualisme, sama saling menguntungkan, sama-sama nyaman. Jadi ketika dijalaninya pun dua-duanya punya frekuensi yang sama. Tapi kalau satu lebih dominan, kasihan yang satunya makan hati mulu nanti. Berikutnya kak, gimana caranya supaya cewek selalu sabar? Padahal, mana tadi? Ya, padahal suami selalu bentak-bentak ceweknya. Mohon jawabannya. Saya punya teman. Siapa? Nikahnya sudah 22 tahun. Anak udah 2. Selama 22 tahun kemarin, 23 tahun ya. Tidak pernah adanya main fisik, tidak pernah mukul, tidak pernah adanya kekasaran. Kalaupun salah diomongin, kalaupun marah ya dibicarakan baik-baik. Kejadian tahun kemarin, tiba-tiba gue ditelepon malam-malam dan dikasih kabar, Van, lo lihat deh foto, gue kirim, difotoin. Kakinya biru, rusuknya biru, sininya biru juga. Jadi mengalami kekerasan fisik dalam rumah tangga untuk pertama kalinya selama 22 tahun. Apa yang saya bilang? Saya bilang gini, 22 tahun apakah cukup
untuk dipertahankan atau lanjut pada perceraian. Dia mau cerai karena dia belum pernah seumur hidup setelah pernikahannya mengalami kekerasan dalam rumah tangga seperti itu. Anak udah 2 loh, udah lumayan remaja-remaja. Ditambah lagi untuk pertama kalinya suaminya bukan main tangan tapi main kaki. Jadi itu bener-bener ditendang dan itu ada birunya kelihatan besarnya. Dia foto. Saya bilang gini, gue gak mau campur aduk, tidak mau mencampur lebih dalam. Tapi langkah pertama untuk perempuan yang mengalami kekerasan harus didokumentasikan melalui visum bentuk kekerasan dan bukti-bukti kekerasan yang ada. Itu jadikan alat buat kalian nantinya ketika ada tahap selanjutnya dalam proses kalian mengambil keputusan apakah akan bercerai atau tidak. Bahaya tuh bang.